Budrek dan sakit kepala, tung budrek tak tung, datang kapan saja. Budrek ada obatnya, obatnya nonton kita semua. Maaf YouTuber Kanda, yang ini serius. Oke, sekarang kita lanjut ke materinya. Memberantas korupsi di Indonesia bukan pekerjaan mudah dan perlu kerja berkelanjutan yang melibatkan semua pihak. Ada 3 strategi pemberantasan korupsi yang tengah dijalankan di Indonesia. KPK menyebutnya Trisula Pemberantasan Korupsi. Materi perlayakannya Trisula yang memiliki 3 ujung tajam. Trisula Pemberantasan Korupsi memiliki 3 strategi utama, yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Penindakan adalah strategi represif KPK dalam menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Strategi ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu penanganan, laporan aduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi. Pencegahan mencakup perbaikan pada sistem sehingga minimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Pada strategi ini, KPK akan melakukan berbagai kajian untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah perbaikan. Antara perbaikan yang bisa dilakukan misalnya pelayanan publik yang dibuat transparan melalui sistem berbasis online atau sistem pengawasan terintegrasi. KPK juga mendorong penataan layanan publik melalui koordinasi dan survei pencegahan atau Korsogah serta transparansi penyelenggaraan negara atau PN. Pendidikan digalakkan dengan kampanye dan edukasi untuk menyamakan pemahaman dan persepsi masyarakat tentang tindak pidana korupsi, bahwa korupsi berdampak buruk dan harus diperangi bersama. Harus diakui, masyarakat tidak memiliki pemahaman yang sama mengenai korupsi. Contoh paling mudah adalah soal memberi uang terima kasih kepada aparat pelayanan publik yang masih dianggap hal lumrah. Padahal, uang terima kasih adalah gratifikasi yang dapat mengarah kepada korupsi. Melalui pendidikan, KPK ingin membangkit kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Penjara seumur hidup. Kenapa menurut saya hukuman itu pantas buat koruptor? Sebab bisa kita lihat beberapa penjabat yang melakukan koruptor dikenakan pasal 2 Undang-Undang Tipikor yang isinya hukuman penjara bagi koruptor paling sedikit 4 tahun penjara, maksimal hukuman penjara bagi koruptor adalah 20 tahun. Selain itu, Undang-Undang Tipikor mengatur denda bagi koruptor paling kecil 200 juta dan denda paling besar 1 miliar. Tetapi dengan hukuman itu tidak berefek jera bagi koruptor dan mengulang hal itu lagi. Contohnya seperti bupati di daerah Kudus yang terjerat kasus korupsi 2 kali. Karena apa? Karena kebanyakan mayoritas yang melakukan koruptor hanya divonis ringan dan saat di penjara pun mendapatkan fasilitas yang lebih nyaman dibandingkan dengan penjara masyarakat yang di bawah. Bagaimana bisa jera kalau hukuman buat koruptor saja hanya 4-20 tahun dan fasilitas yang lengkap saat di penjara? Jika pelaku koruptor di penjara seumur hidup, mungkin di negara kita tidak akan ada penjabat yang melakukan korupsi. Karena korupsi sangat merugikan negara, apalagi masyarakat. Dan bisa saja, karena banyaknya penjabat korupsi, masyarakat banyak yang tidak mau membayar pajak.